Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi B 2022 akan mempresentasikan hasil kinerja UAS Informasi Proses Bisnis yang berjudul Pengoptimalan Bisnis Proses Model pada Mebel Ari Indah. Next. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, silahkan. Perkenalkan, saya Balkis Bunim, 3 digit terakhir 052. Perkenalkan, saya Firda Lalia Rizky dengan 3 digit terakhir 503. Tiga digit terakhir 056. Perkenalkan, saya Cinta Hafida Putri dengan 3 digit NIM terakhir 059. Perkenalkan, saya Ali Halifi dengan 3 digit terakhir 064. Perkenalkan, saya Zahra Maharani dengan 3 digit terakhir 066. Perkenalkan, nama saya Jeva Laurencia dengan NIM digit terakhir 072. Baik, selanjutnya bisa di next. Nah, Mebel Ari Indah ini merupakan sebuah perusahaan mebel yang berdiri sejak tahun 1985. Perusahaan ini bertempat di Prambon, Sidoarjo. Next. Untuk struktur organisasi sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini terdapat struktur organisasi dari Mebel Ari Indah sendiri. Pertama-tama terdapat Bapak Safuan sebagai pemilik utama dari Mebel Ari Indah ini. Lalu ada bendaharanya yaitu Ibu Gia, dan ada penanggung jawab toko yang dipimpin oleh Ibu Rini. Dan di bawah Ibu Rini terdapat staf. Ini terproduksi dan staf finishing. Baik, setelah ini kami akan menampilkan mengenai hasil wawancara yang telah kami lakukan dan hasil presentasi dari riset kami mengenai proses bisnis di Mebel Ari Indah ini. Berikut adalah hasil wawancaranya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Jadi kami dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Sistem Informasi ingin melakukan wawancara. Jadi kami hari ini ingin mendapatkan pemahaman lebih tentang proses bisnis yang ada di Mebel Ari Indah ini. Jadi di sini kami sangat berterima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kami pada hari ini. Jadi nanti kami akan meminta beberapa informasi mengenai yang ada di Mebel Ari Indah ini. Dan kami juga akan menjaga kerahasiaan informasi yang telah Ibu berikan kepada kami dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian kami. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk memulai wawancaranya? Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran bisa ditanyakan terlebih. Ya, saya bantu semampu saya sesuai informasi yang bisa kami berikan. Baik Ibu, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk waktu yang diluangkan Ibu. Saya Ibu Rini, owner dari perusahaan Ari Indah Mebel yang beralamatkan di Desa Kajar Tengguli, RT 1, RW 2, Kecamatan Prambon. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu bisa menyebutkan nama lengkap perusahaan dan mungkin memberikan sedikit informasi tentang sejarah atau makna di balik nama dari Mebel Ari Indah? Nama mebelnya Mebel Ari Indah diambil dari ini, terus terang aja ini perusahaan keluarga. Ini dulu pendirinya Bapak Safuan. Ari berasal dari Ani sama Rini. Berdirinya tahun 1985. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dapatkah Ibu menceritakan lebih lanjut tentang perjalanan Mebel Ari Indah sejak berdiri pada tahun 1985? Dulu
pendirinya kan Bapak. Dari modal yang sangat minim, terus hingga saat ini pertamanya itu menawarkan dari pintu ke pintu, barang dari pintu ke pintu. Terus lama-lama karena mutu dan kualitas Bapak ini bagus, kualitas mebel barang ini bagus, orang-orang bisa menerima. Terus jadi tertarik, tertular dengan melihat mutunya, melihat kualitas barangnya, jadi tertarik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi Mebel Ari Indah saat ini? Kalau pemilik pertama ya Bapak, terus kalau bendaharanya Ibu. Pemasarannya kita bareng-bareng lewat WA, lewat orang-orang terdekat aja. Untuk stafnya saat ini, atau mungkin diceritakan pernah berapa banyak staf yang pernah dimiliki sampai sekarang? Dulu sebelum mengenal mesin banyak itu ya banyak, soalnya kira-kira kurang lebih 15 pernah. Di sini kan kalau tenaga manual itu membutuhkan banyak tenaga, dari yang proses mentah menjadi barang jadi itu butuh proses yang lama. Jadinya sebelum mengenal mesin modern, waktu kita masih mengenal tradisional, maksudnya manual tangan, itu jadi tukang gosok, tukang warna, cat warna, terus finishing itu pakai manual, itu jadi membutuhkan tenaga banyak, kurang lebih 15. Kalau sekarang udah modern, jadi tukang finishingnya 2, tukang kerjaannya yang di lapangan tukang kayunya 2. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu bisa memberikan deskripsi lebih rinci tentang jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh Mebel Ari Indah? Kita bisa bisa melayani sesuai pesanan. Misalkan yang pembelinya, konsumennya bawa gambar, kita bisa maksudnya bisa memenuhi. Bisa juga barang jadi yang sudah tersedia bisa. Pesan pun bisa, misalkan lihat HP, lihat bawa gambar, bisa melayani, atau mungkin di katalog juga bisa. Pertanyaan selanjutnya, dalam bisnis mebel, apa yang menjadi fokus utama dari Mebel Ari Indah? Pastinya mutu, kualitas barang itu pastinya udah kami utamakan. Kalau mutunya bagus, terus terang dalam jangka waktu yang lama itu kan bisa dipakai terus. Kalau mutunya jelek kan cepat rusak, orang-orang tidak mungkin kembali. Kalau misalkan mutunya bagus, kualitasnya bagus kan konsumen pasti kembali. Kalau misalkan orang tuanya yang beli, ini loh kualitasnya bagus, nanti bilang ke anaknya suruh kembali lagi ke sini kan gitu. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah Ibu menjelaskan garis besar proses usaha di Mebel Ari Indah mulai dari perencanaan hingga produksi dan distribusi atau pengiriman? Kalau rencananya pengennya sih yang bagus ya. Kalau rencana, coba diulangi sih Mbak. Oke, gitu. Perencanaan garis besar proses mulai dari perancangan, terus produksi, distribusi. Ya, berarti dari kayu ya Mbak ya. Dari kayu. Kalau di sini lihat kebutuhannya ya, misalkan kalau daun pintu itu kan butuhnya kayu yang gede-gede. Kita nyarinya terus terang medelan itu diameter. Berarti ngambil diameter yang ukuran besar. Kita mencari sih sudah tersedia. Kita mencarinya di Pasuruan. Kalau yang berupa kayu jati, ngambilnya di Pasuruan berupa kayu batangan atau kayu balok. Sesuai kebutuhan, nanti ukurannya berapa bisa mengikuti. Terus kita masuk gergaji mesin sesuai ukuran dan kebutuhan. Terus itu bawa pulang, proses dari kayu ke tukang kayu nanti diproses berapa
yang diperlukan butuh berapa gitu. Kalau sudah dari tukang kayu masuk lagi ke tukang pelitur ya. Tukang pelitur itu proses penghalusan, pewarnaan, terus masuk ke finishing. Dari finishing pun itu kita kurang lebih dari yang kayu, mungkin dari tukang kayu itu kalau kursi tamu itu 10 hari bisa, 7 hari bisa. Kalau kursi satu setelnya dari tukang kayu itu masuk ke tukang pitur ya. Tukang piturnya dari gosok barang mentahnya aja. Kalau kursi itu 4 hari. Ini yang saya bilang kursi tamu ya. 4 hari dari menghaluskan, dari apa ya, dempul itu 4 hari. Terus kalau warna sebentar, sehari bisa. Terus gitu proses finishingnya 3 hari. Jadinya kalau kursi kurang lebih 1 minggu baru jadi kursi siap kirim, siap jadi. Kalau misalkan almari sih enggak. Kalau almari cuma sebentar. Kalau almari dari soalnya gini, di sini ada yang bikin, ada yang beli jadi, kan gitu. Kalau yang bikin itu, kalau almari itu dari tukang kayunya 4 hari. Terus gitu ke tukang kayu, ke tukang piturnya itu. Kalau almari sebentar, proses penghalusan sampai pewarnaan itu 1,5 hari. Terus gitu masuk ke warna setengah hari. Proses finishingnya mungkin sehari, kurang lebih kalau almari 3-4 hari. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa hambatan atau masalah yang sering muncul dalam menjalani usaha mebel Ari Indah? Bagaimana pengelolaan dari Ibu untuk mengatasi masalahnya juga? Biasanya terbentur sama cuaca juga. Kalau cuaca panas terus terang kan kita butuh panas. Kalau panas ya cepat selesai. Terus gitu alat juga, kalau alatnya rusak kan kita juga jadi terbengkalai, ya nunggu reparasi dulu baru bisa mengerjakan lagi. Kalau misalkan tidak ada kendala, kalau misalkan panas gini bisa langsung kerja. Terus gitu kalau tidak ada masalah sama alatnya juga langsung bisa selesai. Mungkin dalam target yang sesuai perjanjian itu tadi, tidak sampai bereset pengiriman barangnya. Adakah area tertentu dalam proses bisnis mebel Ari Indah yang dianggap memiliki masalah atau tidak optimal? Ya terkait pemasaran sih, ini kurang optimal kalau di sini. Apalagi sekarang masa COVID, setelah pandemi ini hancur. Bagaimana proses pemasaran yang dilakukan di perusahaan mebel Ari Indah ini? Dari mulut ke mulut, terus dari WA juga. Kalau dari medsos kurang optimal memang. Apakah proses tersebut berfokus pada media tradisional atau sudah mencakup platform digital? Masih bersifat tradisional. Saat ini bagaimana perusahaan Ibu melakukan pemasaran produksi mebel secara keseluruhan? Nah, itu tadi dari mulut ke mulut, dari WA, terus dari kadang juga pasang banner iklan gitu aja, pasang brosur gitu. Bagaimana Ibu menilai keefektivitas dari strategi pemasaran yang sudah dilakukan? Sangat kurang optimal sekali. Seberapa besar kesadaran pasar terhadap merek dan produk mebel Ari Indah? Apakah perusahaan merasa cukup dikenal di pasar atau ada ruang untuk peningkatan kesadaran merek? Pingin sih meningkatkan biar kembali seperti, maksudnya bisa maksimal gitu. Di sini kan pemasarannya kurang maksimal, jadinya untuk keluarnya produk-produk itu enggak begitu banyak untuk sekarang, kalah sama yang digital, kalah sama yang online.
barang yang keluar. Ya, mungkin pembelian sampai ke daerah mana. Kalau sekarang ke daerah mana. Kan dulu jadi besar. Iya. Kan mau dioptimalkan kayak dulu lagi. Nah, itu kan dulu itu seberapa besar, terus sekarang itu seberapa. Kalau dulu sih kita bisa kirimnya ke luar pulau ya, bisa ke Kalimantan Timur kita, bisa juga ke Madura juga bisa masuk. Tapi kalau sekarang hanya wilayah-wilayah sekitar sini aja, wilayah Sidoarjo, wilayah Prambon, Krian, Mojokerto gitu aja, enggak sampai keluar-keluar sana. Sekarang kurang, pemasarannya sangat kurang soalnya. Kami akui memang untuk pemasaran produk di mebel ini iklan-iklannya pun sangat kurang gitu loh, kurang maksimal. Apakah perusahaan melihat peluang dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pemasaran? Apakah ada rencana atau pertimbangan untuk melakukan digitalisasi dalam proses pemasaran? Peluang itu memang sangat besar. Pengen sih memasuki ke dunia digital, tapi karena keterbatasan jadinya belum bisa memasuki area digital. Jadinya hanya manual aja, belum memasuk ke digital situ. Karena keterbatasan apa ya? Manusianya, keterbatasan pegawainya juga kan enggak ada. Jadinya kita secara manual aja. Apa yang diharapkan dari adopsi strategi pemasaran digital jika bisa masuk? Harapan kami sih ada pelatihan-pelatihan yang bisa membimbing ya, yang bisa memberikan arahan, masukan-masukan gimana agar kita bisa memasuki dunia digital ke perdagangan online gitu, berbasis online gitu kan enak. Kalau kita kan belum bisa, hanya ruang bisnis yang terbatas. Jadi pinginnya sih ada pelatihan yang bisa membimbing kita memasuki bisnis from digital tadi. Oke, baik. Terima kasih atas wawancara dan informasi yang sudah diberikan oleh Ibu. Untuk permasalahan pemasaran, nanti kita akan mencoba untuk merekomendasikan perbaikan proses bisnis dari pemasaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Rini. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara sebelum ini. Di sini kami akan melakukan di sini saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih atas keramahan dan kerjasama yang ditunjukkan selama wawancara tadi. Di sini kami akan menunjukkan Di sini kami akan menunjukkan hasil proses riset dari proses bisnis tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke Ibu, dari wawancara tadi dapat kami simpulkan bahwa proses bisnis yang ingin dioptimalkan pada saat ini adalah di bagian pemasaran. Karena semenjak COVID-19, usaha mebel ini mengalami penurunan penjualan dan hal tersebut terjadi karena proses pemasarannya. Berikut BPMN tentang pemasaran mebel Ari Indah pada sebelumnya yang telah kami buat, dan untuk tujuan utama yang ingin dicapai pada kesempatan kali ini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien dan efektif. Untuk mencapai tujuan itu, tim pemasaran menerapkan beberapa proses pemasaran. Proses dimulai dengan analisis pemasaran dan persaingan untuk mengetahui pemasaran, menerapkan beberapa proses pemasaran, mengetahui kebutuhan pelanggan dan posisi perusahaan di pasar mebel. Apabila dilihat dari proses pemasarannya yang masih tradisional, di mana dikatakan hanya melalui banner dan brosur serta mengandalkan dari mulut ke mulut, sehingga proses pemasaran masih kurang luas jangkauannya. Kemudian ini adalah rekomendasi
perbaikan dari proses pemasaran yang sebelumnya itu tadi. Nah, jadi mungkin sebentar, tak lihatkan. Jadi yang pertama itu menetapkan tujuan pemasarannya. Jadi mau tujuannya itu diidentifikasi dulu segmen pasarnya itu seperti apa. Apakah mau diberikan kepada orang-orang yang generasi milenial, atau targetnya itu atau orang-orang tua atau orang-orang yang baru berumah tangga. Iya, untuk kalangan mana yang ingin difokuskan terlebih dahulu. Kemudian itu dilakukan riset pasar. Nah, riset pasar ini kayak melakukan analisis pasar, memahami kebutuhan pelanggan. Jadi kalau data semisal dipilihnya itu generasi milenial, itu generasi itu tuh lebih cocoknya itu yang seperti apa, kebutuhannya itu seperti apa ya. Jadinya kan pasti kan berbeda ya Bu, dari orang tua sama milenial itu pasti berbeda, keinginan kebutuhannya itu seperti apa. Kemudian lanjut ke pengembangan produk dan desain. Jadi di situ perancangan produk dan desainnya itu tadi disesuaikan sama riset pasar yang sudah dilakukan tadi. Jadi disesuaikan dengan tren pasar dari riset yang sebelumnya. Kemudian di sini ada strategi penetapan harga. Kalau strategi penetapan harga ini pasti sebelumnya sudah dilakukan ya Bu. Jadi mungkin ini sudah pasti dilakukan, jadi sama saja seperti yang sebelumnya ya, disesuaikan dengan produk yang sudah disesuaikan dengan pasarnya gitu. Nah, terus kemudian di sini ini dari penetapan harga ini bisa dilakukan pemasaran dan juga distribusi dan penjualan secara bersama-sama. Jadi di sini ada pemasaran melalui media sosial dan pemasaran secara tradisional. Nah, kalau pemasaran melalui media sosial ini bisa lewat Instagram, TikTok, sama Facebook. Jadi ini mungkin kita masih belum merekomendasikan untuk pakai e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, itu masih belum merekomendasikan. Karena kenapa? Karena di samping kalau mebel ini kan kalau semisal orang itu kan pasti kalau mau beli itu lebih cocok untuk datang langsung melihat fisiknya seperti apa. Jadi di sini kita lebih merekomendasikan untuk lebih ke bikin konten-konten gitu di akun Instagram, TikTok, atau Facebook. Jadi kalau mungkin di Instagram sama TikTok itu kalau semisal untuk kalangan yang milenial. Kalau Facebook itu biasanya buat kayak ibu-ibu atau bapak-bapak seperti itu. Terus juga jadi untuk penjualannya tetap seperti biasa, bisa dihubungi lewat WA atau Instagram atau DM TikTok atau DM Facebook, tapi masih belum bisa ke e-commerce. Nah, ini nanti itu maksudnya biar ketika sudah di Instagram, TikTok, sama Facebook ini sudah meningkat mungkin ya, jadinya sudah namanya mungkin sudah tinggi, itu baru bisa masuk ke e-commerce karena sudah mungkin dari media sosial ini sudah bisa lebih dikenal seperti itu. Terus sama pemasaran secara tradisional ya, kayak brosur sama banner itu masih tetap dilakukan seperti itu. Kemudian jadi dari pemasaran melalui media sosial ini nanti bisa diketahui jangkauan pelanggannya itu bagaimana, apakah sudah menjangkau seperti yang diinginkan, bisa dilihat dari viewers atau kayak followers gitu, dan juga harus selalu mengupdate konten. Kemudian distribusi dan penjualan. Jadi di distribusi dan penjualan itu maksudnya itu membangun kemitraan dengan toko furniture atau dealer. Jadi mungkin sebelumnya itu sudah pernah kayak bekerja sama dengan toko yang lebih besar gitu untuk barangnya mungkin dititipkan di toko. Ya mungkin di sini kita bisa merekomendasikan untuk itu. Jadi barangnya itu bisa kayak dititipkan di toko furnitur yang lebih besar, jadinya jangkauannya itu semakin besar, semakin luas juga dan semakin jauh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dilanjutkan saya. Nah, selanjutnya setelah melakukan riset dan penetapan tujuan sebelumnya dan melakukan strategi-strategi pemasaran,
itu bisa dapat diluncurkan produknya. Nah, peluncuran produk baru yang sesuai dengan keinginan pelanggan gitu dan melihat dari data-data sebelumnya gitu. Kemudian setelah meluncurkan produk baru bisa membuat katalog produk baru yang selalu diperbarui sesuai dengan produk yang telah dibuat sebelumnya seperti itu. Kemudian melakukan pelayanan pelanggan yang lebih responsif dan informatif. Nah, itu bisa dilihat dari data pelanggan, kemudian menanyakan langsung kepada pelanggan seperti apa preferensinya, kemudian dapat dievaluasi. Juga lebih responsifnya mungkin tidak hanya di WA saja, karena tadi kan sudah mencoba untuk di Instagram, TikTok sama Facebook itu kalau bisa itu di semua media sosial itu lebih cepat. Ya, bisa cepat penyampaiannya. Kemudian mengadakan program loyalitas pelanggan. Sebelumnya sudah ada program loyalitas pelanggan seperti memberikan diskon gitu kan. Nah, itu bisa dipertahankan, bisa dilanjutkan. Garansi diskon Ya, ada. Seperti itu. Atau mungkin ada kayak tambahan event tertentu itu mungkin bisa ditetapkan. Iya. Itu biasanya juga kayak misal ada poster atau bannernya gitu di depan. Iya, biasanya ada. Ya, biasanya pakai banner itu gede depan. Itu bisa dipertahankan. Kemudian dilakukan evaluasi kinerja pemasaran dengan setelah melakukan strategi sebelumnya itu apakah sudah bekerja dengan optimal gitu. Jika belum bisa diperbaiki lagi, disesuaikan, kemudian membuat inovasi-inovasi baru gitu untuk menggait pelanggan seperti itu. Jadi untuk evaluasi kinerja pemasarannya ini itu bisa diberi waktu. Jadi bisa mungkin di sini saya rekomendasikan untuk setiap 6 bulan sekali itu dilakukan evaluasi kinerja pemasaran. Apakah sudah sesuai target atau masih belum memuaskan. Nah, semisal itu belum sesuai target, mungkin itu bisa dilakukan penyesuaian atau inovasi. Jika ingin melakukan penyesuaian atau inovasi, bisa dikembalikan ke tahap pengembangan produk dan desain. Di situ kemudian dilakukan tahap-tahap ini kembali, disesuaikan itu tadi. Tetapi kalau semisal memang sudah memuaskan ya bisa diakhiri. Kemudian nah, langkah-langkah ini juga setelah berakhir itu tadi bisa dilakukan kembali ketika ada tujuan pemasaran baru, semisal ingin menambahkan pangsa pasar atau ingin mengganti segmen pasarnya yang mungkin yang tadi kalangan milenial sekarang ingin ditujukan ke kalangan orang tua, itu bisa berubah di tahap-tahapannya ini juga. Tahap-tahapannya sama, cuman maksudnya itu yang berubah cara pengambilan keputusannya seperti itu. Ya mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Bu ada yang ingin ditanyakan? Makasih untuk masukan-masukan yang diberikan ya untuk pemasaran produk, untuk pengembangan produk juga masukan-masukannya. Makasih untuk kedepannya mungkin kami bisa terapkan sistem-sistem seperti ini. Untuk kurang lebihnya juga mungkin nanti bisa tanya-tanya jenengan semua nggih. Kita juga orang-orang awam di sini dalam media sing kayak gini ya perlu belajar juga. Jadi ini mungkin ya kita terapkan untuk kedepannya. Makasih udah dikasih masukan-masukan seperti ini. Nanti kita komunikasi lagi ke depannya gimana-gimananya. Baik Ibu, terima kasih. Sekian hasil analisis dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami berharap presentasi ini akan memberikan nilai tambah bagi Ibu dan tim
serta memberikan wawasan yang mendalam mengenai proses bisnis pemasaran yang sudah dan mungkin dapat diperbaiki di Mebel Ari Indah. Sekali lagi kami terima kasih atas waktu Ibu sudah meluangkan untuk hadir pada hari ini.